Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung bahas ya bab 1 dari buku Change-nya Damon Centola. Judulnya menarik nih, Mitos Influencer, Paradoks Ketidakpopuleran. Betul. Sumber kita ya bab ini, dan kita mau coba bongkar nih, kenapa kok ide besar atau perubahan perilaku itu seringkali nggak nyebar lewat orang paling populer. Kita kan sering banget dengar soal influencer ya. Iya. Tapi apa iya mereka itu kunci utamanya? Nah, intuisi kita emang seringnya ke sana kan, orang terkenal, koneksinya banyak, wah pasti dia nih yang nyebarin. Tapi, Centola nunjukin, khusus buat perubahan yang gimana ya, agak rumit, berisiko, atau menantang kebiasaan lama. Contohnya kayak adopsi teknologi baru gitu ya, atau ubah gaya hidup. Persis. Nah, untuk yang kayak gitu, ceritanya beda. Penyebarannya itu ternyata butuh lebih dari sekedar info dari satu orang populer aja. Oke, coba kita urai pelan-pelan. Konsep awal soal pengaruh kan datangnya dari Paul Lazarsfeld ya, tahun 40-an itu, Betul. dengan ide opinion leaders-nya. Iya, betul. Kelompok kecil yang merhatiin media banget, terus ya mereka memengaruhi lingkungannya. Tapi apa ini berlaku buat semua jenis penyebaran? Nah, di sini nih intinya. Lazarsfeld itu ada benernya, tapi lebih untuk penyebaran informasi yang simple. Kayak ya berita terbaru, gosip, fakta ringan gitulah. Oh, yang gampang nular gitu ya? Iya, kayak virus biasa. Cukup sekali terpapar, udah. Tapi Centola bedain ini dengan apa yang dia sebut kontagio kompleks. Kontagio kompleks. Maksudnya penyebaran perilaku yang rumit tadi. Betul. Ini bukan sekedar tahu informasinya, tapi lebih ke butuh keyakinan buat bertindak. Dan keyakinan itu, nah ini penting, datangnya dari penguatan sosial. Penguatan sosial. Gimana tuh biar lebih kebayang? Bisa kasih contoh nggak? Oke, gini deh. Misalnya Anda ragu nih mau nyoba restoran baru. Kalau cuma satu teman bilang enak, mungkin Anda masih, ntar dulu deh. Masih mikir-mikir. Tapi kalau katakanlah 3 atau 4 teman dekat Anda, orang yang Anda percaya, barengan bilang, wah ini harus coba enak banget. Keraguan Anda kan jadi berkurang drastis, ya kan? Iya juga ya, jadi lebih yakin gitu. Nah, itu dia. Anda merasa lebih aman, lebih terdorong buat nyoba. Jadi untuk perilaku baru yang, katakanlah, ada risikonya atau butuh usaha lebih, kita tuh butuh banyak sinyal persetujuan dari orang-orang terpercaya di lingkaran kita. Satu info dari influencer, ya belum tentu cukup. Masuk akal banget. Ini kayak contoh Twitter yang dibahas di buku itu ya. Kan banyak yang ngira, wah pasti butuh orang kayak Oprah gitu biar bisa viral. Betul sekali. Dan ternyata, risetnya nunjukin Twitter itu awalnya nggak meledak gara-gara superstar. Justru pertumbuhan awalnya itu didorong oleh jaringan pertemanan yang rapat. Rapet, maksudnya. Iya, yang saling tumpang tindih. Apa ya istilahnya? Ikatan kuat atau strong ties. Itu di kalangan pengguna awal, ya orang-orang biasa aja di San Francisco gitu. Oh, jadi di kelompok-kelompok kecil gitu ya, mereka saling meyakinkan. Nah, persis. Baru deh setelah platform itu nyampe titik kritis, udah kelihatan aman atau keren, baru para bintang ikut gabung. Menarik. Temuan yang mirip juga katanya ada di studi dunia virtual Second Life itu ya, soal Aerosmith Gesture. Persis. Studi itu nunjukin kalau nargeting orang-orang di pinggiran jaringan sosial, jadi kelompok teman atau tetangga yang saling kenal dekat, itu ternyata jauh lebih efektif buat nyebarin inovasi, perilaku baru, penggerak awal perubahan perilaku yang kompleks. Wah, ini menarik banget karena kayaknya agak membalikan teori yang udah terkenal ya dari Mark Granovetter soal kekuatan ikatan lemah atau weak ties yang bilang justru kenalan jauh itu lebih efektif buat nyebarin informasi baru. Gimana tuh Centola jelasinnya? Nah, ini bukan berarti salah satu salah ya. Dua-duanya bisa benar, tapi konteksnya beda. Ikatan lemah, ya kenalan jauh, itu emang juara buat nyebarin informasi baru. Oh, kayak info lowongan kerja atau berita unik gitu ya? Betul, kan seringnya dapat dari kenalan, bukan dari teman dekat banget kan? Informasi jadi nyebar cepat dan luas ke berbagai kelompok. Tapi, untuk adopsi perilaku baru yang kompleks, berisiko, atau butuh ubah kebiasaan, nah kita butuh dukungan dan legitimasi dari ikatan kuat. Teman dekat, keluarga, kolega gitu ya? Iya, yang saling terhubung erat. Jadi ini bukan soal siapa orang spesialnya, tapi lebih ke di mana lokasi spesial dalam struktur jaringan sosial itu.
Lokasi spesial, maksudnya yang di pinggiran jaringan tadi. Tepat sekali. Di pinggiran jaringan atau network periphery itu, kelompok-kelompok kecil yang erat ini bisa saling dukung, saling nguatin buat adopsi ide baru. Mereka jadi nggak terlalu terpengaruh sama tekanan dari, katakanlah, arus utama. Jadi kayak tempat persemaian yang aman gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tempat perilaku baru bisa tumbuh dulu, dapat legitimasi lokal, sebelum siap nyebar lebih luas. Perubahan besar tuh seringnya mulai dari sini loh, bukan dari pusat yang paling kelihatan. Oke. Lantas apa nih artinya buat kita semua ya? Buat Anda yang mungkin punya ide baru, atau pengen dorong perubahan di komunitas, atau mungkin di kantor. Implikasinya sih cukup jelas ya. Jangan cuma fokus nyari satu influencer ajaib di tengah. Itu mungkin malah nggak efektif buat perubahan perilaku yang mendalam. Jadi fokusnya kemana? Lebih penting, itu coba pahami struktur jaringan sosial di sekitar Anda. Coba identifikasi deh, ada nggak kelompok-kelompok kecil yang isinya orang-orang saling terhubung erat. Nah, mereka ini punya potensi besar buat ngasih penguatan sosial yang dibutuhkan. Biar ide atau perilaku baru itu bisa diadopsi dan, ya, bertahan lama. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari bab 1 ini, buat nyebarin perilaku atau norma yang kompleks dan berisiko, kayaknya kita perlu agak ngelupain mitos kalau influencer populer itu segalanya ya. Betul. Justru jaringan pertemanan yang rapat, penguatan dari banyak sumber terpercaya di lingkaran dekat kita, dan peran penting dari kelompok-kelompok di pinggiran jaringan, itu faktor kuncinya. Ya, persis. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan ya. Kalau strategi nargeting satu influencer aja ternyata kurang efektif buat perubahan yang mendalam, kira-kira strategi alternatif apa ya yang bisa Anda rancang? Gimana caranya Anda bisa mulai memetakan dan memanfaatin lokasi spesial tadi, kelompok-kelompok dengan ikatan kuat yang saling nyambung, di jaringan Anda sendiri, buat numbuhin gagasan baru atau dorong perubahan positif yang Anda inginkan, gitu.